Malang emang sekarang lagi panas-panasnya. Ibaratnya kayak matahari itu ada di atas kepala. Apalagi ini bulan puasa dan saking panasnya, es saja kayaknya nggak cukup buat ngademinnya. Nah, buat ngatasin panas yang sangat menganiaya, akhirnya saya putuskan untuk pakai AC dari Mydia. Selain dia oke dari segi build quality dan juga kualitasnya, dia juga oke dari segi fiturnya. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan kata-kata. Selamat menonton Biji Onta. Aduh, bra. Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau panas itu bikin semuanya berantakan? Misalnya ini sekarang saya lagi mau kerja terus panas, kayak otak itu nggak bekerja dengan optimal karena saking panasnya. Rumah tangga itu bisa jadi berantakan juga, apalagi kalau ada masalah terus kena panas, keduanya emosi, panas ketemu panas, wah cerai. Solusinya ya jelas harus pakai AC atau air conditioner. Cuman memilih AC itu juga tricky ya, apalagi kita ada di Indonesia. Nah kalau milih AC-nya asal-asalan gampang korosi karena dengan iklim yang tropis, dengan angin yang dibawa dari pantai, itu bikin material cepat korosi. Kalau korosi ya cepat rusak. Dan masalah kedua kalau kita milih AC asal-asalan itu ada di biaya listrik per bulannya. Saya pernah ada pengalaman yang gak mengenakan, jadi saya beli kulkas itu bekas dan ternyata setelah saya pakai kulkas itu biaya listrik saya per bulan itu nambah sekitar 1 juta. Terus kenapa akhirnya kita memutuskan untuk pakai AC dari Mydia? Karena Mydia bilang dan klaim kalau AC dari Mydia itu cocok untuk di Indonesia, di negara tropis. Terus masalah kedua yang biaya bulanannya bengkak tadi, AC Mydia bisa mengatasinya karena dia punya tagline aja Extreme Shift, di mana dia punya mega power tapi compact size. Contohnya kayak fitur di bagian motor kompresornya ini, dia pakai teknologi New Generation Inverter Kompresor. Jadi buat yang belum tahu teknologi inverter, jadi AC itu kan kalau 1 PK gampangnya 1000 watt ya. Nggak mungkin dia nyala 1000 watt terus menerus karena itu bisa bikin bengkak. Dengan adanya inverter, kalau suhu ruangannya udah menyentuh suhu ruangan yang udah dikira sama AC-nya itu dingin, dia bakalan turun di kisaran 250 watt. Jadi dinginnya tetap, tapi wattnya lebih kecil, 250 watt. Biaya listrik jadi lebih hemat. Jadi si bagian motor kompresornya ini terdiri dari 12 slot dan 8 pul yang diklaim Mydia bisa bikin AC-nya high power density tapi tetap punya large energy output. Atau kata lainnya, dinginnya ini tetap tapi wattnya kecil. Terus desain dari air duct atau saluran udaranya ini udah dioptimize, jadi mulai dari grill, motor bracket, dan fan blade-nya udah dioptimize sedemikian rupa bisa menghasilkan volume udara yang kuat tapi nggak berisik. Kadang AC yang lama-lama itu kalau odornya terlalu dekat dengan kamar terus kita tidur suaranya itu kayak saya kira ada gempa karena gitu. Saya kira gempa, ternyata odornya AC. Dan di tombol remote-nya, AC dari Mydia juga udah menyediakan kalau di mobil itu ibaratnya kayak Eco Mode. Kalau di tombol AC Mydia ini namanya adalah iEco Mode. Yang kita bisa setting auto dan juga manual. Kalau misalkan auto yaitu tadi ketika dia udah menyentuh suhu ruangan yang menurut dia dingin untuk ya. Kalau misalkan suhu ruangannya itu 3x3 berarti 9. Terus kalau misalkan di situ ada 2 dan juga 4 orang itu beda loh ya. Jadi AC-nya bakal menyesuaikan sendiri dengan iEco Mode-nya. Yang dayanya sih bakalan berjalan sekitar 270 watt. Terus yang namanya AC ataupun komponen listrik lain itu pasti ada yang namanya PCB board. Nah AC ini agak unik karena dia bisa mendinginkan ruangan, tapi di bagian dalam AC-nya itu pasti panas karena kan dia bekerja secara terus menerus ya. Banyak komponen yang bekerja di sana. Nah kalau semisal PCB dari AC-nya aja cepat panas dan panasnya nggak cepet diturunin atau dibuang, ntar malah bikin AC-nya jadi cepat rusak. Maka dari itu AC dari Mydia ini juga dilengkapi dengan double air outlet ventilator. Jadi teknologi ini diklaim bisa ngebuang lebih banyak panas dari daerah mesin PCB yang ada di AC-nya. Jadi si double air outlet ventilator ini fungsinya untuk heat dissipation. Jadi untuk membuang panas yang ada di dalam AC-nya karena kalau panas secara menerus ya kerja AC itu nggak bakalan optimal. Dan karena dia punya heat dissipation yang bagus, jadi kalau misalkan kita pakai AC-nya di suhu yang sampai 43 derajat Celcius, kayaknya saya pernah baca berita itu suhu yang paling panas itu pernah di Semarang ya. Di Semarang itu pernah sampai 40 derajat Celcius. Nah si Mydia ini bisa bekerja di suhu 43 derajat Celcius. Jadi masih aman juga. Dan hal yang perlu diperhatikan ketika beli AC, AC itu dibeli untuk jangka panjang. Gak mungkin kita beli AC itu per minggu, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, gak mungkin ya. Ya minimal sesuai dengan garansi brandnya lah. Dan untuk Mydia ini garansinya itu 5 tahun spare part dan 10 tahun kompresor. Jadi ya gampangnya 5 tahun sekali lah kita ganti AC ya. Karena kalau garansinya habis ya udah buang, beli lagi aja. Dan ini rahasia ya. Biasanya brand itu udah mengukur keawetan barangnya dan kenapa dia bisa garansinya 5 tahun untuk servis dan
10 tahun kompresor karena di dalam 10 tahun dia udah tahu kalau 10 tahun itu kalau dipakainya secara terus-menerus ya pasti akan rusak. Makanya garansinya itu disesuaikan dengan umur kapasitas dari komponennya. 5 tahun spare part dan 10 tahun kompresor itu waktu yang lama banget loh ya. Nah, untuk menyentuh waktu yang lama banget ini, makanya Midea bikin material-material yang memang awet untuk digunakan jangka panjang. Contohnya di odornya, dia pakai bahan material yang namanya hypergraphene. Si hypergraphene ini diklaim Midea biasanya dipakai di industri medical, terus juga defense, military, dan juga aerospace. Jadi material-material yang memang gak gampang rusak. Kenapa dia pakai hypergraphene? Karena Midea lihat pasar Indonesia ini cocoknya pakai hypergraphene. Iklimnya yang panas dan juga lokasi yang dekat dengan pantai itu gampang bikin material korosi. Apalagi AC-AC biasanya itu pakai lapisan yang namanya blue coating. Jadi kalau kita pakai blue coating ya gampang korosi, dan kalau pakai hypergraphene kata Midea itu udah dites ya dengan anti-aging UV, dan hasilnya dia mampu menahan korosi itu dengan presentase area yang kena korosi cuma 0,02%. Dan ini bukan Midea ya yang memverifikasi, ibaratnya kayak TUV Renlen-nya lah. Tapi ini nama lembaganya adalah Intertek. Dan karena udah dites sama lembaga yang teruji ini, makanya Midea berani klaim kalau hypergraphene-nya ini 12,5 kali lebih awet tahan korosi dibandingkan lapisan yang blue coating. Itu tadi kalau untuk outdoornya ya. Kalau untuk indoornya dia juga pakai bahan material yang namanya TU1, itu juga bahan material yang juga awet untuk korosi. Jadi outdoor, indoor aman. Padahal kalau kita ngomongin indoor sebenarnya kan nggak pernah kena panas ya. Tapi tetap dikasih bahan material yang bagus. Dan yang paling saya suka bukan cuma berfungsi sebagai untuk mendinginkan ruangan atau AC aja, si AC dari Midea ini juga punya fitur yang namanya Super Ionizer. Jadi kalau pakai ini, bau-bau kayak yang ada di dalam ruangan, apalagi setelah saya ngerokok, itu hilang, debu-debu juga hilang. Karena dia ada Super Ionizernya yang bikin udara itu nggak cuma dingin, tapi juga lebih enak untuk dihirup karena udaranya jadi lebih sehat. Selain AC split yang ada di tembok, Midea juga ngeluarin AC portable. Ini beneran AC ya, air conditioner, bukan air cooler. Kalau air cooler kan beda ya. Air cooler itu biasanya dikasih es batu, terus udara dinginnya dari es batu itu. Yang biasanya itu bahaya buat paru-paru karena bisa bikin paru-paru basah. Dulu saya sempat nge-review air cooler harga 100 ribuan dan komennya, wah janganlah bang karena itu bikin paru-paru basah. Nah, saya bukan dokter, tapi memang ternyata setelah saya baca artikel, air cooler itu bahaya kalau misalkan dipakai secara terus-menerus. Nah, Midea ngeluarin AC yang tetap portable, tapi ini sama kayak AC split, jadi dia rasanya itu kayak freon. Tapi dia nggak perlu outdoor karena dia bisa ngebuang sendiri udara panasnya. Namanya adalah AC Midea Portable MPF2. Yang dia bukan cuma berfungsi sebagai AC aja, tapi ada fitur yang namanya Midea Fresh Dry Dehumidifier. Yang sesuai dengan namanya, dehumidifier, dia berarti bisa mengatur kelembapan ruangan. Nanti kita bahas fiturnya karena fiturnya banyak, tapi yang paling saya suka karena dia portable, ya memang bobotnya lumayan berat ya, tapi di bagian bawahnya itu ada rodanya yang bisa kita geser-geser. Jadi kalau misalkan kita punya ruangan itu mungkin di kosan ya, di kosan itu kan biasanya kalau kita mau bobok tembok atau bolongin tembok untuk pasang AC split, biasanya sih tidak diperbolehkan. Nah, fungsinya AC portable bisa di situ. Terus kalau misalkan kita punya event yang ruangan eventnya itu nggak ada AC-nya, kita juga bisa pakai itu. Terus kalau misalkan kita pengen lebih hemat lagi, karena ada loh orang yang kalau kena AC itu pusing. Contohnya itu ibu saya. Ibu saya kalau misalkan di mobil kena AC pusing, mual-mual, nggak bisa kena AC. Nah, kita juga bisa pakai AC portable kayak gini aja. Jadi kalau misalkan mau dipakai ya tinggal dipindah ke ruangan ini, nggak dipakai ada ibu ya pindah ke ruangan selanjutnya kayak gitu. Lebih hemat juga karena cuma 1 PK. Kayak ibaratnya kita punya 1 AC untuk semua ruangan, tapi ya harus digeser-geser ya. Cara pakainya juga mudah, kita tinggal pasang pipa pembuang panasnya, terus sambung-sambungin kayak puzzle. Yang intinya pipa ini yang bakal ngebuang hawa panas. Jadi pastikan ujung pipanya dikeluarkan dari ruangan. Bisa taruh AC portable-nya deket jendela atau deket pintu, biar udara panasnya itu keluar ya, nggak ke ruangan. Karena kalau ke ruangan ya jatuhnya udara dingin ketemu udara panas lagi. Percuma. Dan dia nggak butuh odor kayak AC split dan nggak butuh es batu kayak air cooler. Jadi yang saya suka sih dia gitu ya, kayak simple aja. Karena dia punya fitur yang namanya itu self evaporative system yang bakalan menguap sama kondensor. Dan kualitas dinginnya nggak kalah kok sama AC split. Hawa dinginnya ya rasa AC. Midea klaim dia punya fitur yang namanya install whole room cooling yang bisa mendinginkan ruangan sampai 23 meter persegi. Karena dia ini udah pakai teknologi yang namanya GMCC High Quality Compressor, teknologi kompresor dari Jepang. Untuk Pardekraknya, buat yang belum tahu Pardekrak itu ya kepanjangan dari PK. Biasanya kan kalau kita beli AC berapa PK. Dan ternyata kepanjangan dari PK itu dari bahasa Belanda ya, Pardekrak. Kalau British biasanya pakai satuannya itu BTU, British
British Temperature Unit. Dan enaknya portable ini biasanya karena ini puasa ya, kalau misalkan saya lagi aus itu saya tinggal deket dengan AC-nya terus langsung gitu kayak wah ya nggak, ausnya tetap sih tapi dinginnya itu lebih enak aja, lebih tahan aus. Terus dia juga punya super ionizer fitur juga sama kayak AC splitnya, jadi kalau misalkan ada masakan apalagi kalau masak cabai atau berambang bawang itu kan di hidung rasanya kayak mau batuk-batuk. Terus walaupun saya perokok tapi kalau saya ada orang yang ngerokok saya nggak suka karena baunya juga nggak enak. Nah dengan adanya super ionizer ini bau-bau tadi itu bakalan berkurang. Kontrol-kontrolnya juga mudah, di bagian atas ada beberapa kontrol untuk adjust cooling fan, mode, dan opsi lain. Kalau males buat pencet tombol yang ada di atas, tenang aja, di dalam paket pembeliannya juga ada remote. Kalau ditanya AC portable ini cocoknya buat siapa? Kayaknya hampir semuanya, tapi khususnya saya punya ide nih. Gimana kalau misalkan kita pakai AC dari Media ini untuk bikin usaha rental AC portable? Kan enak ya kalau misalkan ada IO itu kan pasti butuh AC. Karena kalau IO itu kan biasanya kalau terlalu banyak masanya itu panas. Nah, sekarang kita tinggal bikin iklan rental AC portable. Harganya ini sekitar 3 juta. Jadi kalau kita sewain sehari 100.000, 1 bulan udah balik modal. Gila, cocok gak? Oke lah, mungkin jadi cukup segitu aja cerita saya mengenai dari AC Media. Ada yang split ini juga punya fitur yang namanya Super Ionizer yang dia extreme safe banget. Bukan cuma dari segi biaya per bulan listriknya, tapi dari segi dimensi dia juga lebih compact, tapi dia punya large density output yang artinya ya itu tadi, dingin tapi size-nya kecil. Terus untuk AC portable-nya sih yang paling saya suka ya. Kalau untuk kekurangannya harga sih ya. Untuk AC splitnya Media itu ya harganya sekitar 4 jutaan. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan kalau kita bandingkan dengan brand lain, memang harganya ya bukan yang paling mahal tapi nggak murah-murah juga. Tapi kalau kita lihat garansinya 5-10 tahun sih ya masih oke aja sih. Karena beli AC itu kan ya itu tadi, nggak mungkin tiap tahun kita ganti AC itu nggak mungkin. Jadi beli AC ya gampangnya beli yang garansinya paling panjang. Untuk yang AC portable ternyata dia malah lebih murah loh ya. Harganya itu 3,9 juta. Jadi kita bikin rental tadi cepet balik modal sih kayaknya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.